Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kecik Desa Pertapakan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singgil yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Bilal Khatib, pengurus Masjid Baitul Haq Desa Pertapakan yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati masyarakat desa, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir yang dimuliakan Allah, khusus pencinta channel YouTube ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, udah kenal sama Ustadz? Belum ya? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak berkorban. Saya atas izin Allah dipertemukan dengan Bapak Ibu di sini di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga jumpa nanti di YouTube. Ini rekan saya, kita nanti bisa tonton di YouTube Tusirin Saja. Jadi ceramah di sini ditonton seluruh dunia. Jadi sekarang ceramah di masjid, tapi bisa di tangan kita. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul ceramah sebagaimana di atas, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah
kita jauhi dosa-dosa yang membinasakan. Siap dengan ceramah? Ibu siap? Bapak siap? Saya kalau ceramah malam, saya kasih sinyal 10 orang yang nguap, 10 orang aja, maka ceramahnya selesai. Setuju? Setuju Bu? Oleh karena itu, lihat kiri kanan. Kalau andai kata ada, itu mengingatkan Pak Ustadz, cepat-cepat selesai. Mari kita mulai. Saya tanya kepada kita semua, mau masuk surga apa mau masuk neraka? Ibu-ibu masuk surga apa masuk neraka? Kenapa surga orang suka? Mengapa neraka orang tidak mau? Karena digambarkan surga itu adalah tempat yang menyenangkan. Mengapa tidak mau ke neraka? Karena neraka itu tempat yang mengerikan. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak melakukan amalan penghuni neraka. Betul apa betul? Kadang dia lupa, dia sudah membinasakan dirinya. Quran mengingatkan kepada kita di awal tadi saya sampaikan, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Surat An-Nisa ayat 14. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghinakan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 14. Bu, Bapak, setelah ceramah ini bawa pulang, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada istri, kepada suami, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kawan, kepada saudara, untuk menjauhi yang namanya dosa-dosa membinasakan. Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair membuat lebih kurang ada 70 dosa. Kalau dosa ini dilakukan, maka dia binasa di dunia, binasa di akhirat neraka. Bu, Bu, Pak, udah ada yang ngantuk belum? Belum. Penyakit ceramah malam sami'na wa ngantukna. Ngantuk-ngantuk, tapi nampaknya belum ada ini, masih semangat. Lanjut, mari kita lihat. Ada lebih kurang 70 sekian dosa membinasakan, tapi nggak bisa kita sampaikan semuanya. Yang mau nyatat, catat, tapi nggak bisa nyatat, ditulis di hati. Semoga idah didengar, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Sampaikan kepada anak cucu, jangan-jangan mereka lupa, jangan-jangan mereka nggak tahu, mereka nggak kenal dosa, karena udah sering melakukannya dianggap biasa. Apa dosa yang paling pertama? Dosa syirik. Dosa apa Pak? Syirik. Dosa apa Bu? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik dosa besar. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Bu, Bapak, yuk sama-sama kita la ilaha illallah.
pasti masuk surga. Pak Ustadz, kalau nggak sholat gimana? Pasti masuk surga. Kalau dia melawan suami bagaimana? Pasti masuk surga. Kalau dia nggak sholat bagaimana? Pasti masuk surga. Kalau dia selalu berbuat dosa gimana? Pasti masuk surga. Tapi belakangan enak kali langsung masuk surga. Masuk surga tapi belakangan. Kena janji Rasul, mangkana fi qalbihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, pasti masuk surga. Cuman belakang dibakar dulu dalam neraka, udah hancur lebur, hidupkan lagi, hancur lagi, hidupkan lagi, habis masa tahanannya, dialah yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Lalu apel, tahu apel bu? Upacara, di baris, gimana? Mau masuk lagi, dikeluarkan. Rupanya apa? Pernah mengucapkan la ilaha illallah. Itu pun, mohon maaf, itu pun pas mau nikah. Untung nih nikah. Itu pun Pak Imam susah kali ngajarkannya. Asyhadu an la ilaha illallah, asduaan as. Rupanya untung mengucap 2 kalimat syahadat. Dia yang terakhir masuk surga, dikeluarkan dari neraka. Ketika dia upacara gimana? Ya Allah, nggak tahan. Ya udah, bagimu masuk ke surga. Dia masuk surga, dilihatnya, ya Allah, surga udah penuh. Surga udah penuh. Ya Allah, surga ada penuh. Masuk surga. Dilihatnya aja surga udah penuh, ya Allah, masuk. Orang yang terakhir masuk surga gara-gara pernah mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga terakhir. Bagimu seluas kerajaan di bumi. Orang yang terakhir masuk surga gara-gara mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ayo 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasul. Yang hadir ini semoga menjadi penghuni surga, amin. Yang enggak hadir, yang menonton juga semoga menjadi penghuni surga, amin. Pak Ustadz, iya, enak kali masuk surga, iya. Tapi kalau bisa ke surga langsung, jangan nginap. Oleh karena itu, setelah iman wa amilus sholihat, beramal amal baik, jangan amal jahat. Jauhi dosa membinasakan. Pertama, syirik. Bu, bapak, apa itu syirik? Menduakan Allah. Ustaz tanya, siapakah yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan bumi? Allah. Yang memberi kita rezeki? Allah. Yang menentukan jodoh kita? Allah. Tapi dia enggak, dia minta kepada setan dalam berdoa. Dia minta kepada jin. Dia minta kepada selain Allah. Dia sembah selain Allah. Syirik. Tidak bisa membawanya ke surga, tapi menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Mau? Makanya sembah Allah, jangan syirik. Contoh kecil, pakai jimat. Dipakainya jimat, diletakkannya di cincin.
Apa katanya? Gara-gara cincin ini ku bawa dagang, laris daganganku. Ustaz tanya, siapa yang memberi rezeki? Siapa yang memberi kita kehidupan? Tapi katanya gara-gara cincin ini laris. Berarti dia lupakan Allah. Syirik. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, inna syirka la zulmun azim, dosa besar. Tamimah, ajimat tidak boleh. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu pula kami minta tolong. Terima kasih Pak. Bu, lanjut. Belum ada yang ngantuk? Dosa besar yang membinasakan apa? Syirik. Pak Ustadz, gimana Pak kalau kami pergi ke dukun? Si dukun minta ke setan, setan minta kepada Allah, dikabulkan. Tapi kawannya nanti di neraka. Pak Ustadz, kami dukunnya dukun kusuk, itu lain cerita. Tapi minta kepada setan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan musuh yang nyata. Memang gak nampak, dibisikkannya depan, belakang, kiri, kanan, bawah, atas, untuk kita lari dari ajaran Allah dan Rasulnya. Perbuatan ada yang ngajak, berarti ngajak ke setan. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan Bu, Pak, jadi jauhi dosa membinasakan. Pertama, dosa syirik. Pak Ustadz, gimana? Bagaimana sikap kita? Islam mengajarkan kepada kita, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Apabila kamu selesai sholat, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Ingat Allah banyak Pak Ustadz, silakan bekerja, silakan berusaha, tapi tetap ingat Allah. Siapakah yang memberi kita rezeki? Allah. Jadi oleh karena itu bagaimana? Cari dunia, jangan lupakan akhir. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cari bagianmu akhirat, jangan lupakan dunia. Hidup seimbang, jangan di otaknya duit aja, duit kan gitu kan. Di otaknya kepeng, di pemikirannya harta, pagi sore siang malam duit, sholat enggak, puasa enggak, ke masjid enggak, mati dibawa duitnya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, harta, utang. Ada utang. Jadi bagaimana kita hidup seimbang? Wa'budullah wa la tusriku bi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Silakan kita bekerja, berusaha. Bu, jauhi dosa membinasakan syirik. Jadi bagaimana? Bekerjalah, berusahalah, minta kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada benda.
jangan pakai jimat. Pak Ustadz, ini Quran. Diambilnya Quran yang tengah-tengah, kan ada tuh kan, waliyatalatok kan, lalu kemudian digunting, kemudian dibakar, lalu dimasukkan ke dalam air, diminum, mencret, sakit dia. Salah. Quran itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dijadikan Quran jadi obat, betul, tapi bukan yang tadi. Dibaca, dilihat terjemahannya, diamalkan dalam kehidupan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Satu ya, Bu, dosa yang binasakan dijauhi apa? Dosa syirik. Jangan meminta kepada selain Allah, tapi minta kepada Allah. Yang kita baca dalam sholat 17 kali sehari semalam kalau dia sholat fardu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Satu. Yang kedua, apalagi dosa membinasakan. Yang kedua adalah membunuh manusia. Membunuh orang lain, bisa dengan cara kasar langsung, atau juga dengan pelan-pelan. Yang langsung bagaimana? Kadang gara-gara persoalan cinta enak aja dia bunuh orang. Kadang gara-gara persoalan duit mati orang buatnya. Kadang gara-gara persoalan tanah main parang bunuh orang. Kadang gara-gara persoalan kecil anak orang tua ikut perang akhirnya bunuh-bunuhan. Ini dosa besar, dosa membinasakan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima. Al-Quran surah An-Nisa ayat 93. Dan siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Pak Ustadz, apa? Satu pegang pedang, sama-sama muslim. Ini pegang parang, berhadapan. Terjadi pembunuhan, mati. Siapakah yang masuk neraka? Dua-duanya. Sahabat tanya, ya Rasul, yang mati kena neraka juga? Dia juga niat ingin membunuh saudaranya, cuma dia terbunuh. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kalau bisa tahan. Apa penyebabnya itu? Penyebabnya adalah marah, benci, dendam, dengki, gak senang. Oleh karena itu apa? Quran mengajarkan kepada kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati tenang. Wal afina 'anin nas, maafkan. Jangan dendam, jangan bunuh orang, maafkan. Dosa yang kedua dijauhi, membunuh langsung secara hukum jelas kena hukumnya. Kalau enggak bertobat kepada Allah, maka neraka baginya. Membunuh secara tak langsung fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada. Kalau dibunuh mati cepat. Kalau fitnah badannya mantap, makan tempat, gemuk, kurus, lama-lama jadi mayat hidup. Dosa yang kedua, membinasakan, membunuh, jangan lakukan.
Bagaimana solusinya? Ada jalan musyawarah dengan hati tenang, lapang. Jangan belum apa-apa udah asa golok. Jangan. Islam mengajarkan kepada kita wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Dua. Yang ketiga. Banyak ini, Bu. Tapi saya kena 70, cuman kita lihat butirannya. 3. Jauhi dosa membinasakan. Yang ketiga, meninggalkan sholat. Muru auladakum bis sholat, suruh anakmu sholat. Umur berapa? 7 tahun. Nak, sholat nak. Sholat. Bu, sayang suami suruh sholat. Gak mau dia. Doakan dia. Pak, dengar Pak, ngaku Ibu, nggak mau. Kalau nggak mau juga doakan dia. Di depan dia, doakan dia. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suamiku yang nggak sholat ini. Istri nggak sholat, suami, ya Allah berilah petunjuk kepada istriku yang nggak sholat ini. Anak payah suruh sholat, ya Allah berilah petunjuk kepada anakku ini supaya dia melaksanakan sholat. Bu, Bapak, supaya sorga di dunia, sorga juga di akhir. Mau nggak? Mau nggak Pak? Sorga dunia dapat, sorga akhirat dapat, mau? Nanti tidak, di dunia sorga dunia dapat, di akhirat pisah tempat. Suaminya kena waktu hidup, tahajudnya sering, duhanya sering, 5 waktu terjaga. Istri nggak sholat, istri nggak dibiarkan, nggak melakukan kebaikan, bahkan maksiat. Di akhirat sorga suami, istri di neraka. Dia di dunia, Bu, tangan nggak bisa ngomong, kaki nggak bisa ngomong, yang ngomong cuman lisan. Dia kiamat, dari kiamat, dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjulahum bima kanu yaksibun. Betul? Dari kiamat mulut dikunci, kaki jadi saksi, tangan jadi saksi yang dilakukan dalam hidup ini. Ya Allah, aku betul saksinya nggak sholat. Aku betul yang melihat, kata mata. Aku yang mendengar, kata telinga. Aku yang berjalan, kata kaki. Yang sholat, aku saksinya, ya Allah. Dari rumah sudah berwudu, datang dia jalan kaki ke Baitul Haq, sholat subuh. Pak imamnya di depan, aku di belakang. Aku saksinya, ya Allah, kata kaki. Hayya 'alas shalah. Aku dengar, ya Allah, saksi telinga. Hayya 'alal falah. Ketika tasawuf, aku yang menggerakkan, ya Allah, kata telunjuk. Di dunia ngomong gak nih? Yang ngomong cuman dari kiamat mulut terkunci, tangan kaki saksi. Ya Allah, suamiku tidur, aku sholat, kata istrinya. Udah lama ya aku suruh sholat, enggak juga. Ada kejadian orang nggak pernah sholat sejak dari kecil sampai rupanya langsung datang ke masjid, duduk depan imam, tidur depan imam, disolatkan, udah mati. Datang orang sama dia, sholatlah. Sholat kau bilang, umurku udah sekian nggak ada orang nyuruh sholat. Rupanya apa? Udah lama nggak sholat, aku sekian tahun nggak nyuruh. Rupanya meninggal dunia. Apa yang dibawa? Bu, jangan tunda-tunda. Sayang sama anak suruh sholat, sayang sama suami suruh sholat, sayang sama istri suruh sholat, sayang sama tetangga suruh sholat. Kenapa? Sayang dengan umat Islam. Azan, jangan gak azan. Dalam apabila satu desa, satu kampung gak ada azan, kampung itu dijajah setan.
penjajahan setan, nggak tahu kita apa maksiat mengejala. Jadi kalau azan 5 waktu jangan marah, ribut, jangan. Ini cara apa? Mengusir setan. Jadi kalau ada bu suaminya nggak sholat, azan di telinganya. Hayya 'alas shalah. Ada orang kadang Allah beri hidayah ketika usia 40 tahun. Kadang udah waktu muda udah dapat hidayah. Kadang bu udah mau meninggal baru dapat hidayah. Bu, Pak, siapa yang nggak sholat, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir. Tapi bukan kafir keluar Islam, kufur nikmat. Air Allah diminum, nasi Allah dimakan, bumi Allah dipijaki, langit Allah dinaungi. Tapi sombong kepada siapa? Kepada Allah. Karena nggak mau dia Allahu Akbar, dia nggak mau ngaku Allah Maha Besar. Allahu Akbar ruku, dia nggak melihat ke bawah. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, mengajarkan kepada kita adil. Allahu Akbar, dari berdiri ke sujud, kening, lutut, kedua tangan, ujung kaki kena lantai. Pengakuan kita, ya Allah, saya rendah di hadapan-Mu. Saya nggak ada apa-apa di hadapan-Nya Rabb. Tapi orang yang nggak sholat sombong kepada siapa? Pak Ustadz, apa itu? Nggak sholat kaya, udah nggak sholat, suka maling, ngambil sawit orang, suka nipu, kaya. Itu Pak Ustadz, sholat rajin, tahajud sering ke masjid, miskin. Allah nggak adil. Jangan bilang nggak adil. Orang yang dititipkan harta banyak tapi nggak mau sujud, diberikan kemewahan dunia, istidraj, diberikan semua di dunia, di akhirat neraka. Kenal Fir'aun? Kenal? Siapa Fir'aun itu? Hidup zaman Musa, sombong, dia mengaku dirinya Tuhan. Hartanya banyak, tapi nyatanya gimana? Ketentaranya kuat, dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi. Enggak, kau manusia Fir'aun. Akhirnya Fir'aun bersama tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Manusia. Tahu Qarun? Konglomerat di zaman Fir'aun. Gimana? Hartanya, dirinya ditenggelamkan Allah ke dasar bumi, menjadi legenda harta karun. Hartanya nggak bisa menolongnya. Bu, Bapak, rugi nggak Jadi saya yakin hari ini rame nih malam nih. Saya yakin besok rame juga sholat ini. Ya Pak Imam ya. Bu, kalau suami nggak sholat, azankan ke telinganya. Sebagaimana bayi waktu lahir, ya kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl 78. Kamu manusia lahir dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, enggak punya apa-apa. Ada enggak orang lahir langsung bawa TV? Ada. Lahir langsung bawa sawit? Ada. Langsung lahir, oh si pulang lahir apa? Langsung bawa rumah? Ada. Sama lahir kita, telanjang, enggak punya apa-apa. Ketika lahir bersimbah darah, berkuah keringat antara hidup dan mati. Ibu kita tadi
begitu lahir ditolong oleh bidan atau dokter, lalu kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan, dibedung ya Pak kan, dikasih dikasih kain, kemudian diserahkan kepada ayahnya. Apa yang diberikan ayah kepada anak yang baru lahir? Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan ayah bilang sama kau, nak, kau belum dengar yang lain, Allah yang Maha Besar, nak. Asyhadu an la ilaha illallah. Seakan-akan ayah bilang kepada nak, setelah kau besarkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah engkau katakan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ini bisikan ayah kepada anak. Nak, engkau agungkan Allah. Engkau bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Lalu tunaikanlah salat, nak. Hayya 'alal falah. Ayah mengatakan kepada si anak, kalau kau sudah agungkan Allah, sudah engkau besarkan, engkau sudah bertauhid kepada Allah dan Rasulnya, engkau sudah sholat, kau akan sukses, nak. Kau akan beruntung, nak. Betul nggak Pak? Ini enggak begitu ler anaknya, disuruhnya orang azankan, lumayan. Ini enggak diambilnya TV atau diambilnya lagu, dengar lagu, nak. Nih kucing gorong. Salah. Begitu lahir diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, kembali agungkan Allah. La ilaha illallah. Ini baru lahir. Begitu lahir Pak, belum dengar suara apa-apa. Kalimat tauhid diucapkan ke telinga kita oleh ayah kita. Dipanggil azan. As-salatu khairum minan naum. Bu, dengar gak tuh, Bu? Azan apa tuh? Subuh. Dengar gak Pak? Tapi dibaliknya, kalau itu kan sholat lebih baik daripada, dia dibalik, tidur lebih baik daripada. Akhirnya apa? Datang juga yang ke masjid pasukan berani mati. Bapak-bapak, ibu-ibu angkatan 60 tahun ke atas, anak mudanya ada Pak? Anak muda? Alhamdulillah kalau ada. Kalau bisa apa, jangan orang ini enggak tidur, lebih duluan bangun ayamnya daripada yang punya ayam. Duluan bangun burungnya daripada punya kukuruyu. Udah pagi ya? Siapa belum bangun tuh? Ayam. Padahal azan itu mengingatkan kepada kita. Di situ azan subuh, di situ ada keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Bangun Yang keempat, apalagi dosanya membinasakan, dijauhi. Durhaka kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Ibu bapak. Pak Ustadz, apa? Ibu saya udah nggak ada. Gimana cara berbuat baiknya? Doakan. Pak Ustadz, ayah saya udah tiada. Gimana cara berbuat baiknya? Doakan. Orang tua masih ada. Gimana? Jumpai dia. Berbuat baik sama orang tua. Durhaka sama orang tua, ini dosa membinasakan. Pak Ustadz, mentang-mentang udah dewasa, udah tua, udah punya anak, aku nggak ditengok-tengoknya. Itu juga bentuk dosa. Ada orang tua dia nggak butuh duit, anaknya udah sukses semua,
Jadi ini, jadi itu, jadi ini. Tinggal dia sendirian. Dia rindu sama anaknya. Bu, bapak berhenti sebentar bekerja, pulang kampung, balik lagi. Orang tua butuh apa? Butuh perhatian. Kalau yang udah merasa orang tua terasa ibu ya. Gimana susahnya kita tuh membesarkan anak. Ibu-ibu kan dari sejak mengandung sampai melahirkan, udah melahirkan, menyusukan, membesarkan, bukan hanya ibu, bapak juga. Sampai udah dewasa, udah dewasa, orang tuanya udah lanjut usia, orang tuanya diletakkannya di panti jompo. Padahal pintu sorga itu juga bagaimana birrul walidain, berbuat baik sama orang tuanya. Durhaka sama orang tua, neraka, dosa membinasakan. Pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga meninggalkan sholat. Ini dosa yang dijauhi, yang membinasakan. Keempat durhaka sama orang tua. Berbuat baiklah, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa pandang dia, bisa minta doanya. Minta mak, doa ya mak, ya minta doa ya. Kalau udah meninggal gimana? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak Ustadz, ibunya masih ada, doakan dia. Doakan. Letakkan kepala kita, sapu entah doanya. Bu, bapak durhaka sama orang tua. Baik, lanjut. Udah berapa pak? 4. Pertama tadi syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga meninggalkan sholat, yang keempat durhaka sama orang, yang kelima makan riba. Makan bisa pinjam duitmu berapa? Bisa? Aku mau butuh modal ini, jual sawit. Gimana? Pinjamlah 10 juta. Oh bisa. Kau pinjam 10 juta, kau bayar 20 juta ya. Riba. Jelas? Jelas? Yang betul kau pinjam 10 juta, kau balikkan 10 juta. Mantap. Kita dapat pahala menolong saudara kita. Itu yang betul, riba. Riba itu apa? Di mana letaknya? Di neraka. Lanjut. Kena banyak ini. Apalagi? Termasuk juga adalah memakan harta orang lain dengan cara zolim. Bu, bapak, ibu-ibu ada nggak tanya bapak, Pak, yang bapak bawa pulang ini yang halal apa yang haram? Ada? Betul? Pak, bapak bawa pulang yang halal apa yang haram? Yang halal kulul lahmin, yang haram ya kulul lahmin nabat fannar Allah bihi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram neraka. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah di muka bumi yang halal lagi baik. Jangan habis mencuri sawit orang dijual bawa pulang beli beras. Ibu nggak tanya, apa katanya? Dek, apa dapat rezeki? Kata ibu istrinya, alhamdulillah. Padahal dari nyuri. Ibu pergi ke pasar, ke pekan, nimbang. Waktu siang jual nggak nengok, nggak lihat, masukkannya beli cabai. Tambah ya, dia sendiri bilang, iya, masukkannya. Tuh, memakan yang bukan hak kita, dosa membinasakan. Dah. Jadi usahakanlah yang halal saja. Biarlah sedikit dibawa pulang. Saya ditanya, Pak Ustadz, kenapa ya anak saya susah kali diajar, payah kali dia nyuruh sholat.
payah kali diajak kebaikan. Jangan-jangan ayah ibunya udah ngasih anak yang bukan haknya. Yang keenam, apalagi zina. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Zina ada dua, zina muhsan, zina ghairu muhsan. Zina apa? Zina karena dia yang satu gadis, yang satu lajang berzina sebelum menikah, tetap zina. Ada zina muhsan, laki-lakinya udah menikah, perempuannya udah menikah. Hukumannya bagaimana? Di zaman Nabi dirajam. Yang ketujuh, mencuri. Mohon kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk, tambah takwa, terjaga kehormatan diri, dan mohon kekayaan kepadamu. Saya buka interaktif, 2 dari bapak-bapak, 2 dari ibu yang bertanya, silahkan. Syirik, membunuh, durhaka sama orang tua, tidak sholat fardu, apalagi tadi Pak? Zina, memakan harta haram, mencuri, itu adalah dosa-dosa membinasakan. Menurut Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Mungkin ada di antara bapak ibu yang bertanya, silahkan. 2 bapak-bapaknya, 2 ibu-ibu, silahkan. Ada Pak? Ada ibu. Kalau nggak ada bapak-bapak bertanya ibu, silakan kasih Pak mic-nya, ibu tuh, kasih ibu. Silakan disut Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, ya. Ini masalah zina. Ketika suami bepergian, entah kemana lah nggak tahu kan? Ya. Karena dia kalau pulang rumah nggak bilang-bilang dari mana dia kan? Kemungkinan dia ada perselisihan antara suami dan istri. Menyelewenglah Pak Ustaz, ketika setelah dia pulang, istrinya tidak tahu apa-apa. Apakah dosa itu ikut si istri menanggung atau si suami ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, istri tahu nggak suaminya berzina? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak. Baik, makasih. Baik, ada lagi pertanyaan atau langsung jawab? Pak Ustadz, yang ditanya ibu tadi, suaminya berzina di luar, istri di rumah, nggak tahu perbuatan suami di luar rumah. Nah, apakah istri menanggung dosa? Tidak. Orang yang tidak tahu, orang yang nggak sengaja, orang yang terlupa, dimaafkan Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami kalau kami tersalah dan terlupa. Tapi sengaja di luar, istri tidak tahu, gimana? Tapi kalau suami istri tahu, Bang, abang melakukan zina, abang harus taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Bagaimana kalau di satu tempat, suatu kampung, satu desa, satu kota, satu tempat nyata maksiat? Pak, Bu, maksiat termasuk zina. Bagaimana tugas kita? Nabi mengajarkan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayir bi yadihi fa illam yastati bi lisanihi fa illam yastati bi qalbihi wa dzalika aful iman.
Apabila kamu melihat kemungkaran, rubah dengan power kamu, dengan kekuasaan. Ketahuan, karena kamu melakukan ini, dua gendangnya. Kalau kamu tidak taubat kepada Allah, kamu akan diusir dari kampung ini. Contoh, ini power Pak. Gara-gara kamu nanti, iya kamu yang melakukan. Kalau datang bencana, gara-gara kamu, bukan kau saja yang mati, kita mati semua. Kata Rasulullah, seperti orang di atas kapal. Pernah Bapak nonton kapal Titanic? Ada bagian bawah orang miskin, orang atas orang kaya. Orang bagian bawah di telapak kakinya ada air. Kalau dia mau dilobangi kapal, keluar air. Pertanyaan, kalau kapal dilobangkan, apakah orang melobang saja karam? Yang di bawah, yang di atas akankah? Jangan. Kau naik atas, selamat semua. Jadi rubah dengan apa? Power. Nggak bisa lisan, tegur. Jangan di sini lah, sana. Cari bumi Allah lain. Nggak ada jumpa dia itu. Kena setiap janggal bumi Allah. Rubah, nggak bisa juga. Benci perbuatan itu. Itu selemah-lemah iman. Bu, jadi bu, ibu nggak dosa. Tapi kalau tahu ingatkan untuk kembali ke jalan Allah. Yang namanya manusia nggak lepas dari salah dan lupa. Inilah kajian kita hari ini. Yang jelas dosa-dosa itu jangan pernah kita lakukan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Siapa yang mendurhakai Allah, mendurhakai Rasulnya, dan melanggar ketentuannya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam api neraka. Ia kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghinakan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 14. Semoga dengan hikmah maulid Nabi ini kampung kita bebas dari maksiat. Amin. Semoga dengan kajian kita jauhi dosa membinasakan. Negeri kita jauh dari kezoliman, jauh dari hal-hal yang membinasakan. Amin. Semoga kita mendapat petunjuk Allah. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyibah, dan amal yang diterima. Allahumma arinal haqqa haqqa waj'alna ittiba'ah wa arinal batila batila waj'alna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu ya Allah, supaya kami dapat untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang salah, yang batil, supaya kami dapat untuk menjauhinya. Termasuk dosa-dosa membinasakan, jauh kami darinya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, pasangan kami, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halalan thayyibah, jauh dari rezeki yang haram, dan kayakanlah kami dengan karuniamu, karena tidak dapat mengayakan kecuali Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzolimi jiwa kami. Kami telah banyak melakukan dosa yang sengaja, tidak sengaja. Oleh karena itu ampuni kami ya Allah. Janganlah kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal barakah, abwabal sihah, abwabal jannah, abwabal maghfirah, abwabal jannah ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukalah kepada kami semua pintu-pintu kebaikan,
semua pintu-pintu rezeki, semua pintu-pintu berkah, semua pintu-pintu sakinah ketenangan, semua pintu-pintu keampunan, semua pintu surgamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Allah, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kalau diundang lagi, insya Allah juga datang kemari. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau dalam penyampaian ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Cukup sampai di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau nggak ada, tetap mohon diperbanyak kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon diperbanyak maaf Bapak hadirin lahir dan batin, dan terima kasih Pak Kecik dan seluruh masyarakat Desa Patapakan. Semoga Allah berikan keberkahan dan ketenangan, kenyamanan bagi kita semua. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.